Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan peraturan Menteri Keuangan terbaru di mana para tenaga honorer itu berhak menerima tunjangan sebesar 713.000 per bulan. Informasi selengkapnya silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Kabar baik datang dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan untuk para tenaga honorer Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, telah menandatangani peraturan Menteri Keuangan terbaru yang akan memberikan para tenaga non-aparatur sipil negara atau tenaga honorer untuk kategori tertentu itu berkesempatan untuk mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp713.000 dalam 1 bulan. Kabar gembira ini akan mulai berlaku pada 2024, tidak sabar untuk memberikan dampak positif kepada para tenaga honorer. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata 713.000 ini tidak diberikan kepada seluruh tenaga honorer, akan tetapi hanya honorer kategori tertentu saja seperti yang disebutkan di dalam peraturan Menteri Keuangan itu. Selama ini honorer seringkali merasa bahwa mereka itu tidak mendapatkan pengakuan yang pantas dan dedikasi atas kerja keras mereka. Namun dengan tanda tangan Menteri Keuangan ini, pada peraturan Menteri Keuangan terbaru itu harapan baru telah muncul. Aturan itu terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 yang mengatur terkait dengan anggaran pada tahun 2024. Yang membuat peraturan itu begitu penting adalah adanya dua jenis tunjangan yang akan diterima oleh para tenaga honorer kategori tertentu saja. Yang pertama adalah para tenaga honorer itu menerima tunjangan uang lembur sebesar 20.000 per hari. Ini adalah bentuk penghargaan atas upaya kerja keras mereka di luar jam kerja reguler. Kemudian mereka juga akan menerima tunjangan uang makan lembur sebesar 31.000 per hari yang akan membantu memenuhi kebutuhan makan selama mereka bekerja. Tentu rekan-rekan sekalian, ini adalah kabar gembira yang sangat diharapkan oleh para tenaga honorer di seluruh negeri. Perhitungan sederhananya menunjukkan bahwa jika terdapat 23 hari kerja di dalam 1 bulan, maka tenaga non-aparatur sipil negara ini akan mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp713.000 dalam 1 bulan. Nah rekan-rekan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 ini yang mengatur terkait dengan anggaran tahun 2024 memang telah ditandatangani oleh Menteri Keuangan maksud saya, dan akan berlaku pada tahun 2024 itu. Tentu seperti yang disebutkan di dalam peraturan Menteri Keuangan itu, setelah kami telusuri ternyata memang hanya berlaku untuk kategori tertentu saja, yakni kategori satuan pengamanan, cleaning service, pengemudi dan pramusaji. Ini yang kategori honorer yang memang diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan di peraturan Menteri Keuangan tersebut juga disebutkan bahwa pembayaran itu akan disesuaikan kembali dengan kemampuan keuangan. Artinya besar kemungkinan jika sudah disebutkan seperti itu, maka pemerintah daerah itu sangat sulit untuk melakukan pembayaran, oleh karena memang peraturan pemerintah daerah selama ini memang kurang memperhatikan hal itu dan tidak menerapkan hal seperti itu di daerah. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, kemungkinan untuk para tenaga honorer yang ada di kementerian ataupun lembaga, peraturan Menteri Keuangan ini tetap diterapkan, oleh karena memang diketahui bersama bahwa kementerian itu memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pembayaran seperti itu. Jadi saya berkata demikian oleh karena memang pengalaman tahun-tahun kemarin, tahun 2023 ini juga terdapat peraturan Menteri Keuangan yang mengatur terkait dengan standar biaya masukan, di mana di peraturan Menteri Keuangan itu upah para tenaga honorer dengan kategori satuan pengamanan, cleaning service dan pramusaji itu diberikan upah sebesar upah minimum regional. Akan tetapi faktanya adalah pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sangat sedikit atau bahkan tidak ada yang menerapkan peraturan itu. Akan tetapi di kementerian itu sudah diterapkan,
Makanya honorer di kementerian itu memiliki gaji dan tunjangan yang lebih tinggi karena memang memiliki anggaran yang cukup. Nah, rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap peraturan Menteri Keuangan ini? Apakah hanya sekedar regulasi tertulis saja yang sangat sulit diterapkan di pemerintah daerah? Silakan kirimkan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini.